tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak meninggalkan Mekah ketika beliau berhijrah, maka beliau memandang kepada Mekah sambil berkata beliau, wahai Mekah, engkau adalah negeri Allah, aku sangat mencintaimu. Kalau seandainya penduduknya tidak mengusirku, niscaya aku tidak akan meninggalkanmu. Itulah bukti kecintaan baginda Rasulullah SAW ke Mekah, negeri Mekah di mana beliau lahir. Dan manakala beliau di Madinah, bahkan berhadapan dengan kota Madinah, maka beliau pun mengucapkan doa, Allahumma habib ilaina al-Madinah kama kahubbina Makkah au ashadda. Ya Allah, jadikanlah saya mencintai Madinah sebagaimana saya mencintai Mekah, bahkan jadikanlah kecintaan ini lebih mencintai dibandingkan kota Makkah. Lalu kita pun sering mendengar sebuah ungkapan hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Ini bukan hadis, ini adalah ungkapan yang diucapkan oleh Syekhuna Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dan ungkapan ini membakar semangat nasionalisme, membakar semangat perjuangan, sehingga khususnya para Nahdliyin itu ketika dikumandangkan atau dinyanyikan syair tentang hubul waton minal iman, itu terbangkit nasionalismenya untuk mencintai, untuk berjuang demi bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah beberapa hari ke depan akan merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-79. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan untuk negeri kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya bagi seluruh masyarakat dan rakyat bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Oleh karenanya, yuk kita rakyat Indonesia yang kita merdeka baru 79 tahun, 79 tahun ini belum lama. Oleh karenanya jangan sampai 79 tahun yang kita merdeka, tetapi kemudian kemerdekaan kita ini lepas dari kita. Oleh karenanya yang paling fenomenal yang harus kita lakukan sekarang adalah yuk kita tumbuhkan kecintaan kita kepada tanah air kita ini. Cinta tanah air itu adalah hal yang merupakan diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu bagaimana perwujudan cinta tanah air kita ini? Maka kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW yang mencintai bukan cinta buta, tetapi mencintai itu harus memiliki keinginan untuk menjadikan negeri yang dicintai menjadi negeri yang penuh dengan keberkahan. Ketika meninggalkan Mekah, Mekah adalah negeri yang penuh dengan kemusyrikan, penyembahan-penyembahan terhadap berhala begitu luar biasa, kejahatan-kejahatan pun sangat luar biasa. Dan Rasulullah SAW dengan cintanya ingin menjadikan Mekah sebagai negeri yang penuh dengan ketauhidan, ingin menjadikan Mekah sebagai negeri yang penuh keberkahan, sebagaimana doa Nabi Ibrahim yang menginginkan negeri Mekah ini negeri tempat berkumpulnya seluruh umat manusia, yang menjadi negeri yang mengalir berbagai macam keberkahan, yang makanannya tidak kekurangan. Dan kalau kita lihat bagaimana Mekah sekarang kan luar biasa, makanan begitu berlimpah, bahkan sayur-sayuran yang tidak ada tanamannya ada juga di Mekah dengan harga yang murah, bahkan lebih murah dibandingkan di kita di negeri Indonesia. Begitu luar biasanya negeri Mekah. Dan Rasulullah SAW dengan cintanya ketika beliau kembali ke Mekah,
beliau membawa keberkahan dengan menjadikan masyarakat dan penduduknya menjadi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipupuk kecintaan, dihilangkan rasa dendam, dibangun Mekah berdasarkan keimanan. Oleh karenanya kita ya, masyarakat kita yang mungkin di antara kita yang tidak pernah atau tidak mengikuti merasakan bagaimana perjuangan para pejuang bangsa ini merebut kemerdekaan, tidak mudah untuk merebut sebuah kemerdekaan. Begitu pengorbanan sangat luar biasa, nyawa, harta, semua dikorbankan demi bangsa ini. Lalu kita, generasi-generasi berikutnya yang pada dasarnya diwariskan oleh para pendahulu kita. Tugas kita sekarang ini memperjuangkan, bukan memperjuangkan dalam arti merebut kemerdekaan, tapi kita mengisi kemerdekaan ini. Kemerdekaan ini direbut oleh darah-darah alim ulama, direbut oleh darah para syuhada. Para pahlawan kita banyak yang ulama, mereka adalah bangsa-bangsa, mereka adalah guru kita yang mengajarkan keimanan kepada Allah. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim yang tinggal di negara yang kita cintai ini, yuk kita mari bersama-sama jaga tanah air ini, jangan sampai kemudian dijajah kembali oleh bangsa-bangsa lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjajahan sekarang ini hati-hati. Kalau dulu menjajah mungkin melalui agresi militer, adanya serangan-serangan baik laut maupun darat. Kalau sekarang ini penjajahan sudah bentuknya luar biasa. Bisa kita dijajah secara ekonomi, bisa dijajah kita secara pemikiran intelektualitas. Ekonomi kita kan gak menafikan berapa banyak hutang-hutang yang sekarang masih belum terbayarkan di negeri ini terhadap bangsa-bangsa yang lain, yang bahkan jatuh tempo untuk bayar per tahunnya saja kita masih ketar-ketir. Oleh karenanya kita doakan, mudah-mudahan para pemimpin bangsa ini, baik yang akan lengser maupun yang akan menjadi pemimpin dan sudah terpilih, mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk membawa bangsa dan negara yang kita cintai ini menjadi bangsa dan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Lalu kita sama-sama hati-hati dan waspada, karena sekarang banyak penjajahan dalam pemaknaan menjajah kita secara agama. Contohnya saja, sekarang ada gerakan dalam rangka memutarbalikan sejarah. Sekarang ada gerakan yang menginginkan sejarah bangsa ini dirubah, sehingga kemudian nanti ke depannya orang tidak kenal lagi siapa pahlawan nasional. Pahlawan nasional adalah yang mereka ini adalah asli tanah air. Sekarang ada gerakan yang ingin merubah bahwa pahlawan adalah kelompok mereka. Hati-hati sekarang banyak makam-makam yang dirubah namanya menjadi kelompok lain tertentu. Hati-hati dengan itu. Jangan cepat percaya kalau ada misalnya makam berdiri dengan nama-nama yang tidak sesuai dengan sejarah, maka segera kita bergerak. Jangan diam, karena ini berbahaya bagi intensitas negara kita, akan memecah belah bangsa. Coba Anda bayangkan di Penogoro kalau sudah diklaim oleh kelompok tertentu bukan pribumi, maka bagaimana nasib bangsa ini? Atau pahlawan-pahlawan Imam Bonjol atau lain sebagainya ketika diklaim menjadi bagian daripada kelompok tertentu yang bukan asli bangsa kita, maka ini berbahaya bagi kita. Oleh karenanya yuk kita sama-sama rapatkan barisan, tumbuhkan kecintaan kita. Cinta itu memperhatikan, cinta itu tidak ingin meminta tapi memberi. Yuk kita beri kepada bangsa ini segenap jiwa raga kita. Berikan apa yang kita miliki, berbagai macam kemampuan kita. Kalau kita memiliki kekuatan dalam tenaga kita, ciptakan karya-karya mampu membanggakan bangsa kita. Alhamdulillah di Olimpiade kita dapat 1 emas. Mudah-mudahan nanti di Olimpiade berikutnya kita akan diberikan kemampuan untuk membanggakan bangsa dan negara kita ini. Yuk anak bangsa yang luar biasa ini, yang jumlahnya 275 juta, hampir 280 juta ini harus mampu menjadi
menjadi masyarakat-masyarakat yang membanggakan bangsa dan negara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada masyarakat, kepada rakyatnya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal